Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Matahari pagi mulai meninggi, membakar aspal jalan raya di kawasan pasar tradisional Margasari. Suara klakson, teriakan pedagang, dan deru motor bersahutan, menciptakan hiruk-pikuk khas kota kecil yang padat. Di antara keramaian itu, seorang gadis muda berwajah pucat dan lusuh tampak mendorong gerobak tua yang berisi karung-karung plastik, botol bekas, dan kardus. Rambutnya diikat seadanya, bajunya kumal, dan kedua tangannya kotor oleh debu dan minyak bekas dari tempat sampah. Namanya Nadia. Bagi orang-orang sekitar, dia hanya dianggap gadis pemulung biasa. Tiap pagi, Nadia datang ke pasar membawa gerobak, memungut botol dan barang bekas untuk dijual. Namun tak ada yang tahu, di balik penampilan lusuh itu, Nadia sebenarnya anggota intel wanita dari Satuan Khusus Kepolisian yang sedang menjalankan misi penyamaran. Sudah 3 minggu ia menyamar di kawasan itu, membaur dengan warga kecil untuk menyelidiki jaringan pungli dan pemerasan yang dilakukan oleh sekelompok oknum polisi yang sering berkeliaran di sekitar pasar hari itu. Suasana pasar lebih ramai dari biasanya. Nadia memperhatikan beberapa pedagang yang tampak resah. Ia mendengar bisik-bisik tentang kedatangan tim razia dari kepolisian sektor setempat, yang konon lebih sering mencari uang pelicin daripada menegakkan hukum. Nadia tahu, hari itu mungkin jadi titik penting dari penyamarannya. Sekitar pukul 10 pagi, 2 motor dinas berhenti di ujung pasar. Dari atas motor turun 3 polisi berseragam lengkap, salah satunya bertubuh tinggi besar dan berwajah sangar. Di pundaknya, tergantung senjata laras pendek. Di dada bajunya tertera nama Bribka Seno, sosok yang sudah beberapa minggu jadi target pengawasan Nadia. "Why? Kalian ini pedagang banyak yang belum bayar izin lapak, ya?" bentak Seno sambil menendang meja kayu milik pedagang sayur. Beberapa orang langsung diam, tak berani menatap. Pedagang yang ketahuan belum setoran, sering dipalak hingga ratusan ribu rupiah. Kalau tak bayar, dagangan mereka disita, bahkan ada yang ditampar di depan umum. Nadia yang sedang memungut botol di dekat tumpukan sayur ikut melirik, tapi tetap berperan sebagai pemulung bodoh. Ia berpura-pura tak tahu apa-apa, hanya jongkok sambil mengais botol plastik di bawah gerobak. Tapi dari ekor matanya, dia merekam semua pergerakan mereka. Tak lama, Seno menoleh padanya. "Hei, kamu!" teriaknya sambil menunjuk dengan dagu. Nadia pura-pura bingung, menunjuk dirinya sendiri. "Saya, Pak." "Iya, kamu. Pemulung. Dari tadi ngais-ngais di situ, ya? Jangan-jangan kamu mata-mata pedagang sini." "Hah?" katanya sinis. 2 polisi lain tertawa kecil. Seno mendekat dengan langkah besar, lalu menendang gerobak butut Nadia hingga terguling. Kardus dan botol berhamburan di tanah, sebagian mengenai kaki orang-orang yang lewat. Nadia menunduk, wajahnya tetap tenang. "Maaf, Pak, saya cuma ngambil barang bekas aja. Saya nggak ganggu siapa-siapa," ucapnya pelan, berusaha mempertahankan perannya. Tapi Seno tak berhenti. "Ngeles kau. Ini wilayah razia, tahu? Kalau mau aman, kasih aja duit 100 ribu, biar aku nggak usir kamu dari sini," katanya dengan nada mengancam. Polisi lain bersiul dan menertawakan gadis pemulung itu, mengira dia bakal ketakutan, tapi Nadia tetap diam. Dalam hati, adrenalin mulai naik. Semua kejadian itu ia rekam lewat kamera kecil yang tersembunyi di bawah kancing bajunya. Setiap kata, setiap ancaman, terekam dengan jelas. Misinya memang berisiko. Ia harus membuat para oknum itu lengah,
memperlihatkan wajah aslinya di depan umum. Namun yang terjadi berikutnya jauh lebih brutal dari yang ia perkirakan. Karena Nadia tidak langsung merogoh uang, Seno mendekat lebih kasar. Dengan wajah merah, ia menendang pinggul Nadia hingga terjatuh. "Kurang ajar. Aku bilang bayar, ya bayar," teriaknya. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan, tapi tak ada yang berani menolong. Semua tahu, melawan polisi bisa berujung masalah panjang. Nadia jatuh di tanah, lututnya sedikit berdarah. Tapi ia tetap berusaha menahan diri, pura-pura menangis kecil. Dalam hati, ia menghitung waktu, 3 detik lagi 21. Saat Seno berbalik sambil mengancam, Nadia menekan tombol kecil di cincin di jarinya, sinyal diam-diam yang langsung mengirim lokasi dan rekaman ke tim pengawas yang menunggunya tak jauh dari pasar. Namun, sebelum bantuan datang, Seno kembali mendekat, menendang karungnya sekali lagi dan menghardik, "Kamu ini miskin tapi belagu, ya?" Kali ini, Nadia menatapnya lurus-lurus untuk pertama kalinya. Tatapan tajam, tenang, tapi membuat Seno sedikit heran. Ada sesuatu di mata gadis lusuh itu, bukan ketakutan, melainkan kendali. Dalam hati Seno mulai merasa aneh, tapi gengsi dan amarah menutupinya. "Apa lihat-lihat?" bentaknya lagi sambil menepuk-nepuk dada. Nadia perlahan bangkit, matanya tetap mengunci ke arah Seno. Suasana pasar tiba-tiba hening. Semua orang menunggu, tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, dari arah ujung gang, sebuah mobil hitam tanpa plat resmi meluncur pelan. Dua pria berseragam polos turun dengan langkah cepat, menuju ke arah mereka, dan dalam sekejap, wajah Seno langsung berubah. Kerumunan di Pasar Margasari tiba-tiba menjadi hening ketika mobil hitam tanpa plat berhenti di pinggir jalan. Dua pria berpakaian sipil turun dengan gerakan cepat, wajah mereka datar tapi penuh wibawa. Di balik kaca depan mobil itu, tampak seseorang yang memperhatikan situasi dengan seksama. Itu adalah Kompol Damar, perwira yang selama ini mengawasi operasi penyamaran Nadia dari jauh. Sementara itu, Bribka Seno masih belum sadar apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia mengira dua pria itu hanya warga biasa yang penasaran. "Woi, mau ngapain lihat-lihat? Urusan bukan kalian," teriaknya keras sambil menunjuk mereka. Tapi pria berpakaian polos itu tak menggubris, mereka justru mendekat ke arah Nadia yang masih berdiri di depan gerobaknya yang terbalik. Salah satu dari mereka, seorang pria berambut cepak dengan earphone kecil di telinga kirinya, menatap Nadia sejenak lalu memberi isyarat halus, sebuah kode tangan yang hanya dipahami sesama anggota. Nadia membalas dengan gerakan kecil di pergelangan tangan. Kode itu jelas, misi masih berjalan. "Jangan intervensi dulu," Bribka Seno mendengus. "Kalian berdua, mundur. Ini urusan polisi," katanya kasar, menunjukkan lencananya di dada. Tapi pria itu malah tersenyum tipis. "Ya, kami tahu ini urusan polisi, Pak," ujarnya dengan nada datar. "Justru itu, kami datang karena ada laporan bahwa ada oknum polisi yang memalak dan menganiaya warga." Wajah Seno langsung memerah. "Apa maksudmu? Hah? Kau tuduh aku?" bentaknya keras sambil melangkah maju. Polisi lain di belakangnya ikut maju, menatap garang. Sementara itu, orang-orang pasar yang semula takut, mulai berbisik-bisik. "Wah, kayaknya serius ini. Itu mobil siapa, ya?" Ada yang bilang itu dari propam katanya. Nadia masih berpura-pura gemetar, tapi dalam pikirannya ia terus menganalisis situasi. Ia tahu, jika ia mengungkap identitasnya sekarang, bisa saja Seno panik dan kabur. Tapi jika dibiarkan lebih lama, kekerasan bisa meningkat. Ia menimbang dengan cepat. Seno mendekat lebih dekat. Wajahnya hanya berjarak sejengkal dari Nadia. "Kau, pemulung sialan. Kau yang laporin aku, ya? Siapa orang ini, hah?" katanya dengan nada penuh emosi. Tanpa diduga,
Ia menampar wajah Nadia keras-keras hingga gadis itu nyaris jatuh. Suara tamparan itu menggema di antara keramaian pasar, membuat semua orang menahan napas. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Nadia menatapnya lagi, kali ini dengan pandangan yang membuat bulu kuduk Seno berdiri. Tatapan itu dingin, tajam, seperti mata elang, dan dalam sekejap, nada suara gadis pemulung itu berubah. Berhenti sekarang juga, Bribka Seno. Suara Nadia tiba-tiba tegas dan berwibawa, tidak lagi seperti gadis lusuh yang ketakutan. Seno tertegun, keningnya berkerut. Apa? Apa kau bilang? Nadia berdiri tegak, menepis debu dari bajunya. Saya peringatkan untuk terakhir kali. Lepas senjata Anda, dan jangan bergerak. Unit Propam sedang dalam perjalanan. Kerumunan langsung gempar. Polisi lain yang berdiri di belakang Seno tampak saling pandang. Apa maksudnya, Pak? Ini beneran apa mainan aja? Bisik salah satu dari mereka, tapi Nadia tak menunggu reaksi lebih lama. Ia menarik kalung kecil dari balik bajunya, dan di sana tergantung tanda pengenal berlogo Intel Kepolisian dengan nama Nadia Putri Ramadhani, Unit Intel Reserse Khusus. Semua orang terkejut, termasuk dua pria berpakaian sipil tadi yang kini berdiri siap siaga. Memastikan Seno tak melarikan diri, suasana langsung berubah drastis. Seno melangkah mundur dengan wajah pucat, matanya membulat tak percaya. Apa-apaan ini? Kau bohong. Mana mungkin pemulung kayak kau? Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, salah satu pria yang baru datang menunjukkan surat tugas. Kami dari Propam Mabes. Kami sudah memantau aktivitas Anda selama 2 minggu terakhir. Dan rekaman pelanggaran Anda, pria itu menatap Nadia, baru saja dikirim langsung dari alat rekam di baju rekan kami ini. Seno spontan panik. Ia merogoh pistol dari pinggangnya, mencoba menakut-nakuti. Tapi gerakannya kalah cepat. Dalam sepersekian detik, Nadia memutar pergelangan tangannya, menepis pistol, dan mengunci tangan Seno di belakang punggung. Sebuah gerakan bela diri yang cepat dan presisi, membuat orang-orang pasar bersorak kecil, setengah kaget setengah kagum. Lepas. Lepas aku, teriak Seno, wajahnya merah padam, tubuhnya berusaha melepaskan diri. Tapi Nadia menekan sendi bahunya lebih keras, membuat pria besar itu berteriak kesakitan. Sudah saya bilang, Bribka, kata Nadia dengan suara rendah namun tegas, main kotor di wilayah ini sudah selesai. Polisi lain yang tadi ikut menertawakan Nadia langsung kehilangan nyali. Salah satu dari mereka bahkan menjatuhkan topi dinasnya. Gemetar. Maaf, Bu, kami nggak tahu dia Intel. Kami cuma ikut perintah Seno, katanya terbata. Kompol Damar keluar dari mobil, menghampiri mereka. Ia menepuk bahu Nadia, memberi sinyal bahwa misi sudah selesai. Kerja bagus, Nat. Bukti sudah cukup. Kita bawa semuanya ke markas. Nadia mengangguk pelan. Ia melepaskan kuncian tangannya, menyerahkan Seno ke dua anggota Propam. Polisi itu masih berontak, tapi sia-sia. Borgol sudah melingkar di pergelangan tangannya di sekitar mereka. Warga pasar mulai bersorak pelan. Akhirnya ketangkep juga tuh polisi brengsek. Kasihan gadis itu tadi, tapi keren banget dia. Gila, pemulung ternyata Intel. Nadia hanya menunduk kecil, menghela napas panjang. Luka di lututnya masih terasa perih, tapi di dadanya ada rasa lega luar biasa. Ia tahu misi penyamarannya kali ini berhasil, tapi juga tahu tugasnya belum selesai. Karena jaringan pungli itu bukan hanya Seno seorang. Sebelum naik ke mobil, Nadia menatap sekeliling pasar sekali lagi, tempat di mana ia berpura-pura menjadi pemulung selama berminggu-minggu. Ia tersenyum samar. Kadang, untuk membongkar kebusukan, bisiknya pelan, kita harus turun ke tempat paling kotor. Mobil hitam itu melaju pelan meninggalkan pasar,
Meninggalkan warga yang masih heboh membicarakan gadis pemulung yang ternyata intel. Namun jauh di belakang, di salah satu warung tua, seseorang sedang memperhatikan kepergian Nadia dengan pandangan tajam. Lelaki itu berbaju sipil, wajahnya dingin, dan di pinggangnya tergantung pistol kecil yang disembunyikan di balik jaket. Jadi, dia yang menjatuhkan Seno, gumamnya lirih. Kau belum tahu, Nadia, permainan ini baru dimulai. Sore itu, langit Margasari mulai memerah. Setelah kejadian di pasar, suasana kota kecil itu terasa sedikit lebih tenang. Warga masih membicarakan kejadian luar biasa pagi tadi, tentang seorang gadis pemulung yang ternyata intel kepolisian dan menangkap oknum polisi yang selama ini menindas mereka. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu sedang bergerak diam-diam. Seseorang dari jaringan Seno ternyata masih bebas. Orang yang selama ini jadi penghubung antara oknum polisi dan para bandar besar di kota itu. Nama yang selama ini hanya disebut dalam bisik-bisik laporan. Bagas, mantan anggota polisi yang kini jadi otak pemerasan dan pungli di balik layar. Dan sore itu, lelaki itulah yang memperhatikan Nadia dari warung kopi tua di pinggir jalan. Beberapa meter dari kantor polsek tempat Seno ditahan, tatapannya tajam, bibirnya tersenyum miring. Nadia, kau pikir sudah menang? Gumamnya pelan sambil menyalakan rokok. Permainan baru saja dimulai. Di markas kecil tempat tim intel berkumpul, Nadia sedang membersihkan luka di lututnya. Kompol Damar masuk membawa berkas hasil interogasi awal Seno. Wajahnya serius. Bagus sekali pekerjaanmu, Nat, katanya sambil menutup pintu. Tapi ada masalah baru. Dari pengakuan Seno, dia bukan dalang utama. Ada nama lain, Bagas. Dan sepertinya dia sudah tahu kalau kamu yang menjebak Seno. Nadia berhenti sejenak, menatap wajah komandannya. Berarti identitasku sudah bocor, Pak? Damar mengangguk pelan. Kemungkinan besar, iya. Dan kalau benar, dia nggak akan diam saja. Orang seperti Bagas, biasanya akan menyerang balik sebelum kita sempat menahannya. Nadia menatap berkas di meja. Foto Bagas terlihat di sana, pria parubaya berambut pendek dengan bekas luka di pipi kanan. Dulu dia anggota kita, kan? Tanya Nadia lirih. Ya. Dulu dia salah satu anggota Sabara. Tapi dipecat karena kasus suap dan penganiayaan. Sekarang dia kerja sama dengan preman dan bandar judi di 3 wilayah. Damar menatap langsung ke Nadia. Kita harus bergerak cepat sebelum dia kabur. Malam menjelang. Hujan turun pelan di atap markas. Nadia duduk sendirian di ruang briefing, menatap laptop yang menampilkan rekaman video saat Seno menendangnya di pasar. Di setiap frame, dia bisa melihat jelas ketakutan orang-orang di sekitar. Ia menutup laptop itu perlahan. Dalam hatinya, masih ada perasaan berat. Berapa banyak warga kecil yang sudah diperas orang-orang seperti mereka? Gumamnya pelan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di lorong. Salah satu anggota tim masuk tergesa. Bu Nadia. Ada sesuatu yang aneh, katanya panik. Nadia langsung berdiri. Ada apa? CCTV depan markas baru saja merekam seseorang yang mondar-mandir di sekitar pagar. Wajahnya nggak jelas, tapi dia kelihatan memotret kendaraan kita. Setelah itu, kabur naik motor tanpa plat. Nadia langsung sadar. Itu pasti orang Bagas. Tanpa menunggu perintah, dia meraih jaket kulitnya dan pistol kecil dari laci. Saya keluar sebentar, Pak, katanya pada Damar yang baru keluar dari ruangannya. Nadia, hati-hati. Jangan gegabah. Kalau memang Bagas mengintai, dia nggak sendirian. Peringatan Damar terdengar berat. Jalanan sudah sepi ketika Nadia keluar dari markas dengan motor trail hitamnya. Lampu jalan berkelip, dan udara malam terasa lembab. Ia menyusuri gang-gang kecil di sekitar pasar, mengikuti firasatnya.
Di beberapa tempat, dia melihat jejak ban motor yang masih basah. Mungkin dari pelaku tadi di tikungan dekat jembatan tua. Tiba-tiba Nadia berhenti. Ia melihat seseorang berdiri di bawah lampu redup. Lelaki itu berjaket abu-abu, tangannya memegang rokok. Dari jarak itu, Nadia tahu, itu Bagas, sudah kuduga, ucap Nadia pelan sambil turun dari motor. Tangannya perlahan mendekati pinggang, siap dengan senjatanya. Bagas menatapnya santai, seolah mereka bertemu di kafe, bukan di tempat sepi yang lembab dan berbahaya. Kau cepat juga menemukanku, Nadia. Hebat juga buat ukuran intel muda, katanya dengan nada mengejek. Nadia tetap tenang. Kau dicari atas dugaan korupsi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Menyerahlah, sebelum aku paksa. Bagas tertawa kecil. Kau pikir aku bodoh seperti Seno? Aku tahu siapa kau. Aku tahu di mana markasmu, siapa komandirmu, bahkan siapa yang merekam semuanya. Tapi kau tahu yang paling menarik, Nat? Ia menatapnya tajam. Aku tahu caramu bertarung. Aku dulu juga di kepolisian. Dan aku lebih kejam. Dalam sekejap, Bagas menarik pistol dari balik jaket. Nadia bereaksi cepat, ia berguling ke samping, bersembunyi di balik tiang beton. Suara tembakan pertama memecah keheningan malam. Dor, Nadia membalas 2 tembakan cepat ke arah sumber suara. Tapi Bagas sudah berpindah posisi, menyerang dari sisi lain. Pertarungan berubah menjadi baku tembak di jembatan tua itu. Peluru memantul di besi-besi karatan, percikan api kecil muncul setiap kali logam terkena tembakan. Nadia berusaha mendekat. Ia mengingat semua latihan bertahun-tahun, mengatur napas, fokus pada suara langkah. Saat tembakan Bagas berhenti sejenak untuk isi ulang. Nadia bergerak cepat, melompat ke belakangnya, menendang pistolnya hingga terlempar ke sungai. Pertarungan jarak dekat pun terjadi. Bagas menghantam keras, tapi Nadia menangkis dengan cekatan. Tinju, siku, lutut, semuanya bertukar cepat di bawah siraman hujan. Bagas mencoba mendorongnya ke tepi jembatan, tapi Nadia membalas dengan lutut ke perutnya. Berhenti, Bagas. Ini kesempatan terakhirmu, teriak Nadia sambil menodongkan pistol. Namun Bagas malah tertawa getir, wajahnya penuh darah. Kau pikir kau bisa hentikan semuanya sendirian? 1 Bagas jatuh, 10 lagi akan muncul. Kau tidak tahu siapa di atas kami, Nadia. Sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, suara sirene terdengar mendekat. Bagas menatap lampu merah biru itu, lalu mundur perlahan. Dengan sisa tenaga, dia melompat ke bawah jembatan, menghilang ke kegelapan. Nadia berlari ke tepi, menyorotkan senter, tapi arus sungai deras dan gelap. Tak ada tanda-tanda Bagas. Ketika tim damar tiba beberapa menit kemudian, Nadia hanya berdiri diam, basah kuyup di tengah jembatan. Ia tahu, ini belum berakhir. Dia kabur, Pak, katanya lirih. Tapi sebelum pergi, dia bilang sesuatu. Tentang orang yang lebih tinggi dari dia. Kompol Damar mengangguk pelan, menatap jauh ke sungai gelap di bawah mereka. Berarti yang kita hadapi bukan sekadar oknum, tapi jaringan besar. Nadia mengepalkan tangan. Saya nggak akan berhenti sampai semua yang di belakang ini terungkap. Malam itu, di bawah hujan yang terus turun, Nadia menatap langit. Di wajahnya ada luka dan kelelahan, tapi juga api yang belum padam. Ia tahu, babak berikutnya akan lebih berbahaya dari apapun yang sudah dia hadapi.